Salam saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Hari ini saya memberikan renungan dengan memulai kisah sang anak kecil dengan layangannya. Di desa itu ada pada bulan tertentu biasanya anak-anak suka bermain layangan. Oleh karena angin yang sangat memungkinkan dan juga lapangan yang luas, maka seorang anak mulai memainkan layangannya. Dia mencoba menaikkannya lebih tinggi dan lebih tinggi, tetapi layangannya tidak cukup tinggi dibandingkan dengan teman yang lain. Maka sang layang-layang merasa kecewa. Dia berkata, ini pasti karena ada benang ini yang mengendalikan aku, sehingga aku tidak bisa terbang lebih tinggi lagi. Seandainya benang ini dilepaskan dari aku bisa mencapai ke angkasa tinggi. Dan ketika itu sedang terjadi, saudaraku, maka tiba-tiba benang layangan dari teman sang anak kecil mendekati, bahkan menggoreskan benang layangannya, sehingga benar layangannya terputus, saudaraku. Sang layangan mulai bersuka cita. Dia berkata, nah, sekarang waktunya aku bisa terbang tinggi. Benar saja, layangan pun didorong oleh angin tinggi, tapi akhirnya menjadi tidak terkendali, saudaraku. Angin pun begitu kencang, lalu dia meniup ke sana kemari. Akhirnya sang layangan pun jatuh dan nyungsep di ranting-ranting pohon kering, tidak jauh dari sang anak berdiri. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, akhirnya sang layang-layang mulai mengerti. Ternyata benar ya, benang yang tadi yang sebetulnya membuat aku terbang tinggi, bukan membatasi aku untuk terbang tinggi. Nah, kehidupan manusia sering seperti itu. Kita berpikir seandainya tidak ada yang menghalangi, tidak ada persoalan, tidak ada aturan-aturan yang menghambat, mungkin kita bisa melakukan banyak hal. Sebetulnya tidak, saudaraku. Mari dengarkan firman Tuhan dalam Yesaya 48 ayat 17 dan 18. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Tuhan justru berkata, kalau engkau memberikan aku yang mengendalikan hidupmu, maka itulah jalannya engkau menempuh jalan keberhasilan, di mana engkau mengalami damai sejahtera, engkau tidak pernah kekeringan, tidak pernah kemiskinan menimpa engkau mengalami kebahagiaan yang terus berlimpah-limpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah kering. Jika kita nyantol kepada Tuhan, anak kecil itu tadi pun memiliki kerinduan yang sama dengan sang layangan. Dia pun ingin sang layangan terbang tinggi sekali. Tali itu bukan untuk menahan sang layangan, tapi untuk mengatur sang layangan untuk bisa terbang tinggi. Firman Allah adalah tali yang Tuhan pakai untuk mengendalikan kita dan mengatur kita untuk bisa terbang tinggi, bukan untuk membatasi kita. Mazmur 32 ayat 8 sampai dengan 9. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tali-tali yang Tuhan pakai dalam hidup kita, yaitu kebenaran-kebenaran firman Tuhan, itu menuntun kita, mengendalikan kita supaya tidak menjadi liar, tapi betul-betul mengantarkan kita kepada tujuan. Bukankah Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu
pelita bagi kakiku, dan terang bagi jalanku. Kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang Tuhan katakan kepada kita, itu adalah menuntun kita untuk naik, terbang tinggi, mengalami apa yang tadi dikatakan dalam Yesaya 48 ayat 17. Yang pertama adalah kita dituntun kepada jalan kebenaran. 2, kita dilimpahi damai sejahtera. Dan yang ketiga, dia berkata bahwa kebahagiaan akan menjadi milik kita saat kita memberikan diri kita dikendalikan oleh Tuhan. Seperti anak kecil mengendalikan layangan. Maksudnya untuk menuntun dia tinggi. Semua yang Allah perintahkan kepada saudara bukan untuk membatasi saudara. Bukankah kepada Yosua dia berkata, pokoknya asal engkau dengarkan firman Tuhan, renungkan itu siang malam, maka engkau akan berhasil. Firman itu adalah seperti tali layangan tadi yang menuntun, mengatur kehidupan kita, sehingga jalan kita, jalan yang benar, damai sejahtera dilimpahi kepada kita, dan juga kelimpahan kebahagiaan menjadi milik kita. Jadilah layangan yang terus nyantol pada benang Sang Pengendali. Jadilah anak Tuhan yang terus nyantol pada Sang Pengendali, yaitu Allah sendiri. Tuhan memberkati.